Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Pasti sehat-sehat kan? Nah, pasti kalian sudah rindu kan ibadah bersama-sama? Nah, hari ini kita mau ibadah online. Sekalipun online adik-adik, kita mau sungguh-sungguh ya. Kita mau sama-sama sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Yuk kita berdoa sama-sama, lipat tangan, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik buat kami. Sekalipun Tuhan kami ibadah di rumah, tapi kami mau sungguh-sungguh datang kepadamu, kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami hari ini, biarlah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom adik-adik, masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Walaupun udah lama di rumah, kita harus tetap on fire ya sama Tuhan. Yuk kita mau nyanyiin lagu ini sama-sama yuk. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi yuk kita nyanyi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Adik-adik, ayo lebih semangat lagi. Oke, yuk kita mau nyanyi ini sama-sama ya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Kita mau lebih cinta lagi sama Tuhan kita, amin. Yuk kita yang cinta sama Tuhan, kita mau nyanyi lagu ini sama-sama, oke? I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. I
ya, karena kita udah lama nih nggak ibadah. Masih tetap semangat kan? Amin. Amin. Yuk kita mau nyanyi lagi. Adik-adik, semuanya punya jempol kan? Yuk kita mau angkat jempol kita untuk Tuhan kita. Amin. Ya, yuk kita angkat jempol kita yuk, bareng-bareng yuk. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yuk jempolnya. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Yeay, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari adik-adik kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan kita. Haleluya Yesus. Makasih Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan lebih sungguh lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan adik-adik. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita katakan lebih sungguh lagi adik-adik. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap
Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyembah dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan urapi setiap telinga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Yang di rumah shalom. Cici Selin berdoa ya semuanya sehat-sehat saja. Amin. Oke adik-adik, siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Ayo sekarang ambil Alkitabnya, ambil catatannya. Kita mau dengarkan firman Tuhan bersama-sama, amin. Ayo kita buka Alkitab kita bersama-sama ya. Di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Yang sudah dapat katakan amin adik-adik. Oke, sudah dapat semua ya. Kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang percaya adik-adik katakan amin. Dikatakan apa lagi tadi adik-adik? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu adik-adik. Jadi adik-adik yang dikehendaki Allah adalah apa? Adalah ucapan syukur. Nah hari ini kita mau belajar sama-sama ya dari kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar sama-sama satu kata yaitu bersyukur. Boleh diulangin gak adik-adik? Bersyukur. Nah, Cisalin apa sih dari tadi kok ngomong bersyukur, bersyukur. Bersyukur tuh apa sih, C? Nah, bersyukur itu adik-adik adalah rasa bahagia yang ditunjukkan atau yang adik-adik ungkapkan kepada Tuhan yang sudah memberikan kita segalanya. Apa yang Tuhan berikan adik-adik? Banyak adik-adik. Coba Cici Selin mau ajak adik-adik ya. Adik-adik coba sekarang ambil nafas. Coba semuanya bisa bernafas kan? Kita mau ambil sama-sama ya. 1, 2, 3. Terus dilepas. Ambil lagi. Lepas lagi. Wah adik-adik. Kita semua bisa bernafas, kita harus bersyukur adik-adik. Karena banyak loh adik-adik orang-orang yang sakit sampai mereka ini kehilangan nafas. Bahkan kalau mau nafas harus bayar loh adik-adik. Kita ini dikasih Tuhan gratis, karena itu kita harus bersyukur. Nah adik-adik, Tuhan Yesus pun mengajarkan kita satu hal ini yaitu bersyukur. Kita mau buka ayatnya ya adik-adik ya. Di Matius 11 ayatnya yang ke-25. Coba kita buka Matius 25 ayatnya yang Matius 11 ayatnya yang ke-25. Ayat yang kedua, ya ini benar. Sama-sama kita bacain ya adik-adik ayat yang kedua. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang yang kecil. Next, ayat yang ketiga. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Nah adik-adik coba lihat, Tuhan Yesus berkata apa tadi? Aku bersyukur kepada Bapa, karena itu yang Tuhan kehendaki. Banyak contoh-contoh yang lainnya. Nah Cici Selin akan tampilkan slide-slide-nya ya. Nah Cici hari ini mau bahas Tuhan Yesus juga bersyukur. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus bersyukur juga kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan segala yang melimpah di dalam hidup kita. Nah adik-adik di next slide. Nah ini coba lihat ada gambarnya. Tuhan Yesus lagi ngapain ya adik-adik ya? Tuhan Yesus ini lagi berdoa. Dia ini lagi mengucap syukur adik-adik. Nah hati yang bersyukur itu datangnya dari cinta yang tulus kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengenali betul
siapa bapaknya. Bapaknya begitu baik sama dia. Nah adik-adik, meskipun Tuhan Yesus ini banyak musuhnya, tapi dia tetap memilih untuk bersyukur. Nah kemudian ada gambar lagi. Bahkan ketika para pemimpin agama atau orang-orang dari kota asalnya cemburu dan gak mau mendengarkan Tuhan Yesus adik-adik. Tapi Tuhan Yesus tuh selalu berdoa, aku berterima kasih Bapa karena Engkau yang menolong aku, kata Tuhan Yesus. Nah orang-orang yang kejam ini pun dia ini padahal berbuat jahat kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tetap tahu bahwa Allahnya itu sanggup menolongnya. Nah adik-adik juga ya, kita walaupun lagi mungkin ada sesuatu hal yang gak enak, yang membuat adik-adik jadi sedih. Adik-adik ayo kita mau belajar tetap bersyukur. Karena Tuhan itu tetap ada di sana. Ketika kalian lagi sedih, lagi jengkel mungkin, lagi marah. Percayalah Tuhan itu bersama kalian adik-adik. Nah bahkan ketika Tuhan Yesus itu menghadapi hal yang mustahil. Ingat gak ada satu mujizat Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan berapa adik-adik? 2 ikan. Nah adik-adik, gimana rahasianya Tuhan Yesus itu melipat gandakan sesuatu yang sedikit. Adik-adik bayangin ya, ada 5.000 orang itu jumlahnya berarti sangat banyak. Nah adik-adik, tapi di waktu itu cuman ada 5 roti dan 2 ikan. Coba adik-adik bayangkan, bisa gak ya kasih makan sebanyak itu orang? Gak mungkin ya. Cici Selin aja kalau makan 2 ikan masih belum kenyang. Nah adik-adik, tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Adik-adik tahu gak apa yang Yesus lakukan? Tuhan Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ikan meskipun jumlahnya sedikit. Dia lihat, tapi dia bilang sama Tuhan. Dia menadahkan tangannya. Lalu Tuhan Yesus berdoa. Kami bersyukur atas 5 roti dan 2 ikan ini. Dan apa yang terjadi adik-adik? Mujizat itu nyata. Wah, karena dari ucapan syukur itu, maka tadi yang 5 roti dan 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang. Wow, luar biasa, amin adik-adik. Wah, ada kuasa di dalam ucapan syukur. Jadi adik-adik kalau berdoa sama Tuhan Yesus jangan lupa. Jangan cuma minta-minta Tuhan Yesus. Mau ini, mau itu. Tapi adik-adik ayo bawa ucapan syukur kita. Misalnya Cici ajarin ya. Kalau adik-adik berdoa bilang, Tuhan terima kasih buat nafas yang aku beri, yang sudah Engkau beri. Terima kasih Tuhan buat papa mama yang baik, buat kami boleh sekolah, kami boleh sehat. Adik-adik ayo tetap bersyukur ya, meskipun adik-adik tahu ya banyak virus di luar sana. Tapi Cici Selin percaya kalau kita mengucap syukur, Tuhan itu pasti lindungi kita semua, amin. Nah adik-adik ada cerita lagi ya, Cici Selin mau kasih gambarnya. Nah ketika itu Tuhan Yesus sedih sekali, ingat gak? Tuhan Yesus itu punya best friend, BFF namanya Lazarus. Nah adik-adik coba bayangkan Lazarus itu BFF-nya Tuhan Yesus. Tapi tiba-tiba Lazarus ini kena sakit. Lalu Lazarus ini mati. Adik-adik, sedangkan Tuhan Yesus tuh sedih sekali gak bisa ketemu yang namanya temannya ini lagi. Tapi adik-adik, apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya Lazarus, melihat Lazarus itu sudah berbaring mati. Tuhan Yesus meskipun sedih, Tuhan Yesus sampai nangis. Tapi Tuhan Yesus tetap memilih dia bersyukur karena dia tahu karena dia tahu Allah sudah menyediakan surga untuk Lazarus.
Nah adik-adik, karena itu Tuhan Yesus juga berdoa di saat dia sedih. Tuhan, saya mengucap syukur karena Engkau telah menyelamatkan Lazarus. Dan adik-adik tahu ceritanya, Lazarus bangkit. Dia nggak jadi mati loh adik-adik. Dan kemuliaan Tuhan nyatakan. Nah adik-adik juga satu lagi cerita Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingat gak mau disalibkan. Tuh ini dia lagi makan terakhir sama murid-muridnya. Tapi dia tahu Tuhan Yesus itu maha tahu adik-adik. Dia tahu segala hal. Dan dia tahu dia akan mengalami pencobaan yang sangat luar biasa. Tapi adik-adik sekali lagi Tuhan Yesus tetap memilih untuk bersyukur. Karena dia tahu segala sesuatu yang terjadi itu dikendalikan oleh Bapaknya yang baik. Dan Bapaknya nggak mungkin kasih hal yang jahat. Dan itu adalah tujuan hidupnya Tuhan Yesus, yaitu menyelamatkan kita semua. Nah terlebih lagi adik-adik dan Cece, kita semua harus bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah adik-adik, hari ini kita ayo mau contoh Tuhan Yesus ya, di situasi apapun. Meskipun kita lagi sedih, lagi senang, ayo kita mengucap syukur, bilang terima kasih Tuhan. Nah adik-adik, coba apa sih ciri-cirinya orang yang gak mau bersyukur? Ciri-cirinya adalah orangnya suka marah-marah. Nah adik-adik, siapa yang suka ngambek? Misalnya mamanya udah sediain sup bakso ikan. Nah terus, lu mama setiap hari sup terus, bakso terus, aduh bosen mah. Nah adik-adik itu contohnya adik-adik yang gak bisa bersyukur. Adik-adik harus sudah disediakan makanan, adik-adik harus bersyukur. Banyak adik-adik yang gak bisa makan loh adik-adik. Adik-adik harus bersyukur selalu ya. Nah bersyukurlah dalam segala hal, di dalam sukacitamu, di dalam dukamu, percayalah Tuhan Yesus gak pernah tinggalkan kita. Amin adik-adik. Nah Cece percaya adik-adik semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik sekarang kita mau berdoa ya adik-adik, ayo kita pejamkan mata. Kita mau ngomong sama Tuhan Yesus. Tutup matanya ya adik-adik, jangan ngintip ya. Adik-adik yang di rumah ikutin Cici Selin berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segalanya. Untuk papa mama, untuk kesehatan, untuk rumah. Bahkan terlebih lagi untuk darah-Mu yang sudah tercurah, menebus setiap dosa kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami suka nggak mengucap syukur, malah marah-marah. Tuhan, ajari kami untuk selalu mengingat akan kebaikan-Mu, akan kasih-Mu yang begitu besar untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, kami percaya kami semua sudah diberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua adik-adik yang sudah diberkati katakan amin. Diberikan tepuk tangan buat Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik jangan lupa ya, adik-adik setiap minggu kita akan ada kebaktian seperti ini, kebaktian online meskipun kita nggak bisa ketemu secara langsung. Cece percaya adik-adik kalau adik-adik datang dengan sungguh-sungguh bahwa hati kita, Cece percaya Tuhan Yesus ada hadir di situ dan memberkati kita. Jadi minggu depan stay tune ya di YouTube channel Gereja 1 Jam Saja. Tuhan memberkati, God bless you. Thank you ya adik-adik sudah ikut ibadah online hari ini. See you next week, bye-bye.